Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aprilianti dengan NIM 21343014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan kedua mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Li Permana. Materi yang akan saya presentasikan adalah hukum aljabar proposisi dan formula proposisi. Proposisi adalah kalimat yang memuat fakta bernilai benar atau salah namun tidak keduanya. Kemudian formula proposisi merupakan penggunaan beberapa premis untuk membentuk suatu kalimat. Sedangkan hukum aljabar proposisi merupakan solusi dari masalah premis dengan jumlah besar pada tabel kebenaran. Hukum-hukum aljabar proposisi diantaranya, yang pertama hukum identitas, yang kedua hukum negasi, yang ketiga hukum involusi, yang keempat hukum komutatif, yang kelima hukum distributif, yang keenam hukum nul atau dominasi, yang ketujuh hukum idempoten, yang kedelapan hukum penyerapan, kesembilan hukum asosiatif, dan yang kesepuluh hukum De Morgan. Kemudian di sini juga terdapat operator logika. Yang pertama ada operator konjungsi yang hanya bernilai benar ketika semua pernyataan bernilai benar. Kemudian ada operator disjungsi yang bernilai benar ketika salah satu pernyataan bernilai benar atau hanya akan bernilai salah ketika semua pernyataan bernilai salah. Yang ketiga ada operator negasi. Suatu proposisi dikatakan memiliki kesetaraan logis apabila memiliki nilai yang ekivalen. Untuk menunjukkan kesetaraan logis pada proposisi, kita dapat menggunakan tabel kebenaran ataupun hukum-hukum ekuivalensi logika. Kemudian, di sini sudah ada beberapa contoh soal yang akan saya buktikan kesetaraan logisnya dengan menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama, A konjungsi B disjungsi C ekivalen dengan A konjungsi B disjungsi A konjungsi C. Kemudian di sini kita akan membuat tabel kebenaran seperti ini. Kita bisa lihat dari tabel kebenaran ini, nilai kebenaran A konjungsi B yang ini, itu didapat dari B konjungsi B. Di mana tabel kebenaran konjungsi hanya akan bernilai benar ketika kedua pernyataan bernilai benar dan akan bernilai salah apabila salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Misalnya di sini, sama-sama bernilai B, maka A konjungsi B akan bernilai benar. Kemudian di sini karena A bernilai benar dan B bernilai salah, maka A konjungsi B akan bernilai salah. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang di sini kita akan melihat A konjungsi C itu tidak berbeda dengan A konjungsi B tadi, tetapi kita melihat antara kolom A dengan kolom C. Kemudian kita isikan di kolom ini. Kemudian selanjutnya untuk mengisi tabel kebenaran B disjungsi C, kita melihat tabel kebenaran ini. Disjungsi hanya akan bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Dan akan bernilai benar apabila salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar. Kemudian untuk A konjungsi B disjungsi C, kita bisa lihat di sini, kita fokus pada tabel yang di sini, A, kemudian konjungsi dengan B disjungsi C, yang ini. Berarti yang pertama, itu ada nilai benar, konjungsi dengan nilai benar, maka nilainya akan bernilai benar. Kemudian nilai akan bernilai salah apabila salah satu dari pernyataan bernilai salah. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat pada tabel ekuivalennya yang ini, itu adalah tabel A konjungsi B dan tabel A konjungsi C. Di sini kita bisa melihat tabel A konjungsi B bernilai benar dan tabel A konjungsi C bernilai benar, maka A konjungsi B disjungsi A konjungsi C bernilai benar dan akan bernilai salah apabila kedua pernyataan bernilai salah. Untuk mengetahui kesetaraan nilai A konjungsi B disjungsi C ekivalen dengan nilai A konjungsi B disjungsi A konjungsi C, kita bisa melihat pada tabel di sebelah sini. Apabila nilai kebenarannya sudah sama, seperti ini, maka kita dapat simpulkan bahwa proposisi A konjungsi B disjungsi C ekivalen dengan A konjungsi B disjungsi A konjungsi C. Kemudian untuk soal selanjutnya, saya sudah membuat tabel kebenaran A dan B, kemudian negasi A dan negasi B, seperti ini. Kemudian kita bisa langsung melanjutkan soal. Seperti ini, kemudian kita akan melihat kesamaan antara tabel A disjungsi B dengan negasi A konjungsi negasi B. Seperti ini, jika tabel kebenarannya bernilai sama, maka proposisi A disjungsi B ekivalen dengan negasi A konjungsi negasi B. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa nilai yang ditunjukkan pada tabel kebenaran sudah sama, maka berarti proposisi A konjungsi B ekivalen dengan negasi A disjungsi negasi B. Sama seperti soal sebelumnya, di sini kita bisa lihat bahwa tabel kebenaran antara A implikasi B itu sama dengan tabel kebenaran negasi A disjungsi B. Maka kita dapat simpulkan bahwa proposisi A implikasi B ekivalen dengan negasi A disjungsi B. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa nilai kebenarannya sudah bernilai sama, maka kita dapat simpulkan juga bahwa proposisi A implikasi B ekivalen dengan negasi A konjungsi negasi B.
Baik, saya rasa hanya sekian presentasi materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.